Salam para sahabat. Pada kesempatan ini saya akan membahas Lise Tanah Telu Kuno 5. Kajian historis dan kultur dalam budaya agraris oleh Julius Balo. A. Historis Lise Tanah Telu. Dalam pembahasannya merupakan sejarah panjang. Sejak 10 generasi yang lalu dari penulis di masa Rasileu memperistrikan Bena Wawo. Lise Tanah Telu terkenal di 7 generasi yang lalu. Pada masa dua bersaudara, Vodapula atau Vodambete dan Wangembete. Untuk mempersatukan tanah persekutuan adat Lise Tanah Telu lewat perjuangan yang panjang, melelahkan dan memakan banyak korban nyawa. Maka tanah persekutuan adat Lise Tanah Telu dikenal dengan nama Tanah Godo, Tanah Busa Arombore. Ketika tiba masa kedamaian, Tanami Watundena, maka Vodambete dan Wangembete membagi hak kontribusi dalam sebuah perjuangan bersama yang dikenal dengan nama Bagi Boge. Boge menjadi simbol Hage, maka Boge Hage dikenal dengan nama kepala suku atau Atalaki. Sehingga tanah persekutuan adat Lise Tanah Telu merupakan satu ikatan yang sangat kuat, erat, dan tidak terpisahkan dalam zaman apapun juga. Penegasan kembali dari satu generasi ke generasi selanjutnya dibangun dalam kebersamaan, soliditas. Pa'a petu, mata sepi, welu sepi. Mutlak dan fundamental. Vodapula menjadi Moslaki Puu Lise Tanah Telu dan Wangembete menjadi Riabewa Lise Tanah Telu. 1. Tanah Tu. Dasar kepemilikannya lewat perjanjian adat Tase Wudomase. Vodapula Wudo Langga Masebewa di Detupara. Meliputi wilayah Lise Ngonderia, Kecamatan Lio Timur, Watuneso. 2. Tanah Kunemara. Dasar kepemilikan lewat kesepakatan bersama karena terjadi pelecehan seksual oleh Bolo Ando terhadap gadis kecil Sula Anapeda II. Dikenal dengan filosofi Ka'o lako sikolavo te susu merekulu. Vodambete dan Wangembete dapat memenggal kepala Bolo Ando. Gete Sokeholo Bolo Ando. Lokasi Wolo Sagapare, Desa Taniwoda. Meliputi wilayah Lise Kurulande, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, dan Kecamatan Kota Baru. 3. Tanah Wavolise. Dasar kepemilikannya lewat memberi mahar Nata Aengala sebagai simbol penghargaan. Memberi mahar dengan emas Ngawu Natanau. Penyerahan hak kesulungan dari Wavolise, hak Moslaki Wavolise kepada anak perempuannya Bena Wawo yang bersuamikan Rasileu. Penyerahan ritual Mbola Kado dikenal dengan filosofi Gole Saindungi Loo, Doko Sainonggo, Taunggua Poboro, Doa Sai Biriboa, Wangga Saino Lamba, Taunggua Takba Arembama. Di zaman Rasileu sampai generasi ketiga tingkat cucu
belum dapat memberi mahar untuk menerima mandat penguasa tanah ulayat. Nebunua rasileu raka embu pi telu nata nau talolatu tau simo are hukosaga. Maka di zaman Voda pula generasi keempat dari rasileu tingkat buyut dapat memberi mahar dan menerima mandat sebagai penguasa tanah ulayat dengan simbol simo are hukosaga. Dengan memberi mahar emas dengan nama Anafato ul telu liu lima 3,5 ulut dan Natavio ul telu liu lima 3,5 ulut. Dikenal umum Ngawu Natanau menjadi ulu 5 rua 7 ulut, yakni 7 kali 40 biji sama dengan 280 biji kali 1 biji 20 gram. Jadi 280 kali 20 gram sama dengan 5.600 gram, sama dengan 5,6 kilogram. Satu mandat yang besar dan diimbangi dengan mahar yang besar pula. Untuk itu, Voda pula dianggap pahlawan yang mengangkat harkat dan martabat embu rasileu. Dalam menerima mandat dan memberi mahar dilakukan upacara besar dan sakral. Kue kolu are hukosaga peso mase di Volelebe meliputi wilayah Lise Lowobora dan Lise Detu, Kecamatan Wolowaru. Di saat itu, Voda pula dinobatkan menjadi Moslaki Puu Lise Tanah Telu dan Wanggembete menjadi Riabewa Lise Tanah Telu yang kita ketahui sampai saat ini. B. Kultur dalam budaya agraris. Kehidupan masyarakat adat pada umumnya dengan bercocok tanam agraris. Dalam bercocok tanam didahului dengan upacara ritual Ngua. Siklus ritual setahun di wilayah Tanah Persekutuan Lise Tanah Telu. 1. Gaga Umanggua, ritual buka kebun adat. 2. Ngua Poboro, ritual hidup murni. 3. Ngua Tadoare, ritual tanam padi di kebun adat. 4. Ngua Pasauta atau Wordowe, ritual panen jagung muda dan sayuran hijau dari kebun adat. 5. Ngua Ketiare, ritual panen padi dari kebun adat. 6. Ngua Miare, ritual makan pertama nasi dari kebun adat. 7. Ngua Mbama, ritual hidup benar. C. Kunu 5 klan suku yang mendiami wilayah Tanah Persekutuan adat Lise Tanah Telu. 1. Embu Wawolise. 2. Embu Rasileu. 3. Embu Kunemara. 4. Embu Tuhanda. 5. Embu Mipi Gole Tombe Waurabu. Agar kita generasi ini pahami bersama bahwa kedudukan menjadi Moslaki Puu dan Riabewa Lise Tanah Telu bukan perjuangan yang mudah, tapi didukung oleh seluruh klan yang ada. Tiko ana, tiko bawa. Mereka adalah seleksi alam, restu leluhur terdahulu, dan campur tangan Sang Pencipta. Kedua bersaudara ini menanggal kebahagiaan diri sendiri demi mewariskan kepada generasi kita sampai saat ini. Moto Vodambete. Ele kai nabu danabeu, raka moke naku matakatu, raka uma naku papulamu, ngai atariku naku nabu eru. Kenikmatku ditinggalkan karena ada undangan untuk pertempuran. Moto Wanggembete. Ele kai nabu pase ae,
raka aku walupate, ngai ata wake aku nebunande. Hasratku tidak dituntaskan, karena ada yang mengajak untuk peperangan. Kita saat ini sebagai warga masyarakat adat di Tanah Persekutuan Lise Tanah Telu wajib menghormati, menghargai para pemangku adat dalam posisi sebagai moslaki, riabewa, bogehage atau atlaki. Karena mereka adalah anak turunan dari peletak dasar Lise Tanah Telu. Menghormati mereka sama seperti kita menghormati leluhur terdahulu. Jangan melihat titel, gelar, kedudukan atau jabatan, dan keadaan ekonomi mereka saat ini. Mereka hanya menjalankan amanah leluhur. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya. Fungsionaris adat yang ada di Lise Tanah Telu berjumlah 98, terdiri dari 1 moslaki Puu, 6 moslaki, 2 riabewa, 89 bogehage atau atlaki. Catatan oleh Yakob Ndoriwange tahun 1960 dan disalin oleh Solomon Voda tahun 1983. Peta wilayah Tanah Persekutuan Adat Lise Tanah Telu, foto satelit oleh Profesor Dr. Takashi Sugishima, antropolog. Sekian perjumpaan kita kali ini. Harap mendukung channel ini agar tetap eksis. Terima kasih telah menonton video ini.